Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Luwiliang, selamat pagi. Pagi. Oke, yeay. Kembali lagi kita di ngobrol bareng RSUD Luwiliang. Yeay. Perkenalkan, saya Rinda, saya tim PKRS. Dalam memperingati Hari PPOK Sedunia, hari ini kita kedatangan dokter spesial nih. Coba di-hai dulu dokternya. Hai dokter. Halo. Tapi belum tahu namanya ya dok ya? Ya. Oke, boleh perkenalkan diri dulu dok. Baik, selamat pagi sahabat RSUD Luwiliang. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Tahir Pulungan, spesialis paru FISR. Saya selain dokter spesialis paru di RSUD Luwiliang, juga adalah sekretaris Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Bogor. Jadi terima kasih banyak undangannya, menjadi kolaborasi ya, antara PDPI Cabang Bogor dengan RSUD Luwiliang dalam memperingati Hari PPOK Sedunia. Terima kasih. Terima kasih kembali dok. Kita juga senang kedatangan dokter ya hari ini. Oke, kita bisa langsung aja kali dok ya? Maka silakan, boleh. Hari PPOK itu apa sih dok sebenarnya? Jadi sebetulnya PPOK itu tingkatannya ya, penyakit paru obstruktif kronik. Itu kita ambil dari bahasa Inggrisnya, yaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ya, COPD atau PPOK di kita memang belum sepopuler atau belum terkenal ya. Karena yang namanya orang sakit paru kadang-kadang mereka tahunya TB, ya, tahunya TB atau penyakit asma misalnya ya. PPOK itu belum seterkenal itu, ya. Jadi padahal di dunia kita memperingati Hari PPOK Sedunia itu tiap bulan November. Tiap bulan November. Tiap bulan November. Kenapa? Karena itu menjadi satu penyakit yang penting bagi kita sebagai dokter paru. Selain kita harus mengedukasi dengan baik, PPOK itu bagaimana sih penanganannya, bagaimana sih gejalanya, ya. Karena gejala penyakit paru semuanya bersama, sesak napas. Ya, sesak napas itu sudah sakit paru. Cuma sakit paru apa, ya kan? Nah, ini PPOK ini menjadi sangat penting karena hampir semua penyakit lain yang berhubungan seperti dari jantung, ya, kemudian dari diabetes itu ada kaitan dengan PPOK. Ada kaitan. Nah, ada kaitan. Nah, akhirnya yang kita coba harapkan mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat Luwiliang dapat lebih memahami apa PPOK itu, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. PPOK itu sama nggak sih dok dengan pernapasan bronkitis kronis dan emfisema? Ya, jadi memang kita menetapkan dia asma PPOK ini ya. PPOK ini kita tetapkan dari dua jenis penyakit tersebut. Bronkitis atau bronkitis kronik atau bronkitis akut itu sebuah diagnosis klinis. Ya, kalau kita menemukan sebuah peradangan di bronkus, terlihat dari ronsen biasanya, itu disebut bronkitis. Ya, bronkitis tersebut bisa berkembang menjadi kronik. Ya, kenapa? Kalau dia mempunyai riwayat rokok yang terus-menerus, kemudian terpajan gas-gas berbahaya seperti pekerja tambang, ya terus-terusan terjadi sehingga bronkitisnya menjadi kronik. Ya, kalau bronkitis kronik terjadi penebalan di bronkusnya, yaitu penyebab penyempitan. Ya, penyempitan itu yang menyebabkan obstruksi atau hambatan aliran napas. Ya, jadi asma apa PPOK itu berkembang dari bronkitis kronik atau berkembang dari emfisema. Emfisema itu melebarnya alveolus. Ya, sehingga akhirnya gejala sesak napasnya terjadi saat dia beraktivitas. Ya, jadi terjadi saat dia berjalan, ya, mulai terasa saat yang tadinya bisa kuat nanjak, ya, tapi baru setelah lewat umur 40 nanjaknya menjadi lebih capek. Harus ngambil napas di beberapa waktu atau tempat. Gitu ya, menurun fungsi parunya. Akhirnya perlambatan aliran udara yang terjadi itu terjadi dari dua hal tadi, dari bronkitis kronik dan dari emfisema. Jadi dua-duanya meliding atau menuju kepada PPOK. Jadi ini kayak gabungan antara dua penyakit menjadi PPOK ini gitu. Salah satu diantaranya atau keduanya juga bisa. Ya, tapi biasanya salah satu diantaranya. Ya, apakah dia bronkitis kronik yang terjadi PPOK atau emfisema. Jadi jenisnya salah satu diantara biasanya. Salah satu tadi rokok ya dok ya? Ya, jadi PPOK sedikit saya singgung tadi. Kalau PPOK penyakit paru obstruktif kronik adalah suatu penyakit peradangan. Penyakit peradangan yang disebabkan oleh inhalasi zat-zat toksik atau berbahaya. Ya, rokok itu menjadi salah satu ini penting ya. Kenapa? Karena di kita perokok itu banyak sekali. Ya, perokok itu di kita dimulai dari umur-umur yang lebih muda dibanding negara lain. Ya, remaja juga udah mulai ya dok ya? Iya, jadi di kita ini dari penelitian saya sendiri waktu saya meneliti tentang PPOK itu
Salah satu penyebab kenapa PPOK di Indonesia dimulai atau terdapat di usia 40-an, yang dulu sekali di usia 60-an, sekarang lebih maju ke 40-an, karena usia mulai merokoknya lebih muda. Jadi di kuesioner yang saya bagikan dulu, usia merokoknya sekarang itu berkisar di 10 tahun. Waduh, itu anak kecil ya? Anak kecil, masih SD. Waduh. Ya, akhirnya PPOK atau penyakit inflamasi yang terjadi semakin dekat. Ya, jadi salah satu faktor pentingnya rokok. Tapi penyakit ini bukan karena rokok aja. Bukan karena rokok aja. Ya. Oke, faktornya apa aja tuh? Nah, kita punya yang namanya faktor resiko untuk itu. Selain dari rokok, ibu rumah tangga. Kita tahu di negara kita, ya, di pedesaan itu kalau orang Sunda bilang hau, tahu ya, tungku ya. Tungku kayu bakar. Ya, itu salah satu faktor resiko penting untuk PPOK. Karena diasap gitu. Iya, jadi banyak sekali yang kita dulu sudah mengkonversi tungku ini kepada gas LPG. Tapi masih banyak yang pakai. Masih, dan saya sampai sekarang masih menemukan pasien-pasien usia tua, perempuan yang kebanyakan di usia 50-60 tahun yang kita diagnosis PPOK tidak merokok. Ya, tapi pakai hau atau pakai tungku kayu bakar selama puluhan tahun. Ya, jadi faktor resiko dari PPOK salah satunya itu tadi. Ya, tungku kayu bakar. Kalau emfisema itu sebenarnya apa sih, Dok? Ini namanya ilmiah banget nih. Ini Nah, kan saya jadi awam gini, jadi kalau kita tahu yang namanya bronkitis, mungkin kita sering dengar ya, ini bronkitis nih Dok, ya, ini bronkitis misalnya, itu udah sering kita dengar. Kalau yang namanya paru itu punya organ yang kita sebut satu jalan napas ya. Jalan napas itu dari mulai tenggorokan, trakea ya, sampai ke bronkus kecil, itu jalan napas, bronkus namanya. Tapi di balik ada yang disebut sebagai parenkim. Nah, parenkim paru itu isinya alveoli. Ya, alveoli ini sejenis kalau kita bilang itu kantung-kantung udara. Kantung-kantung udara ya, di dalam paru yang membentuk alveoli. Alveoli kantung-kantung udara ini berfungsi sebagai pertukaran napas. Berfungsi antara pertukaran dari CO2 menjadi oksigen. Ya, dia bertempel dengan kapiler atau pembuluh darah. Nah, di situ terjadi pertukaran gas. Nah, si namanya alveoli ini kalau kita ibaratkan balon, dia kalau misalnya dia tidak merokok, tidak apa-apa, dia dalam bentuk yang sangat elastis. Ya masih betul-betul keras, ya, tidak melar. Nah, yang PPOK ini melar itu melebar. Ya, yang namanya alveoli itu menjadi lebih lebar, tidak menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena tidak efektif lagi pertukaran gasnya. Ya, jadi itu disebut emfisema. Emfisema ya teman-teman, sahabat RS dulu ya. Oke, kalau misalkan gejala, ketika orang menderita gejala PPOK itu salah satu gejalanya apa sih, Dok? Nah, kita punya dua tools untuk memeriksa PPOK. Yang pertama CAT, yaitu kuesioner COPD tes untuk memeriksa COPD namanya. Nah, itu CAT kuesioner itu kita periksa dari mulai batuk berdahak, ya, batuk berdahak banyak nggak batuknya sering atau tidak, berdahak atau tidak, kemudian capek saat jalan napas, naik ke tangga atau tidak, ya, sampai kepada kita istilahnya, karena yang namanya PPOK juga masuk ke dalam sebuah sistem kepercayaan diri ya. Orang PPOK itu bisa depresi loh. Ya, karena dia saking dia putus asanya sampai dia depresi, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena nafas tadi tuh kali. Karena napasnya. Ya, aktivitas sedikit sesak, jalan sedikit sesak. Itu membuat orang depresi, dan kita akhirnya punya satu pertanyaan, percaya diri Kak sama keadaannya sekarang? Oh, bisa masuk kepercayaan diri juga? Bisa sampai kepada kepercayaan diri seseorang. Berikutnya kita punya tools lagi namanya MRRC ya, Modified British Medical Research untuk PPOK. Ya, MRRC itu kita pakai untuk memeriksa gejala saat beraktivitasnya. Ya, gejala saat beraktivitas mulai dari saya hanya merasa sesak saat beraktivitas berat. Itu masih grade 0 untuk MRRC. Sampai nanti derajat yang terakhir, derajat 5-nya, saya beraktivitas ringan sudah mulai sesak, atau mengancingkan baju aja udah sesak. Ya, itu MMRC-nya derajat 5. Ya, dan akhirnya lebih parah. Akhirnya kita punya antara CAT kuesioner sama MMRC untuk meriksa gejala PPOK. Dan itu gejala PPOK itu seperti itu. Batuk berdahak. Ya, penurunan fungsi paru yang ditandai oleh menurunnya kinerja paru. Sesak saat beraktivitas, mulai dari aktivitas ringan atau aktivitas berat. Ya, itu juga berhubungan dengan namanya usia ya. Kenapa? Karena kita ada satu pertanyaan, di mana apakah dengan seusia sebaya jalan kita lebih cepat atau jalan kita sejajar atau lebih lambat?
Ya kalau orang seusianya tidak merokok, jalannya biasa aja. Tapi kalau usia dia dan dia seorang perokok, jalannya lebih lambat di belakang. Nah, itu berpengaruh dengan usia. Ya itu salah satu atau beberapa gejala PPOK yang sebetulnya bisa disadari, tapi mungkin karena PPOK itu penyakit yang progresif, berjalannya pelan, ya akhirnya orang PPOK itu bertobat kalau sudah sesak berat. Oh, baru ke dokter. Baru ke dokter, ya akhirnya baru mulai merasa butuh bantuan pengobatan. Kalau perokok pasif itu juga bisa nggak dok untuk kena itu si PPOK? Ya pada PPOK itu baik perokok pasif, ya perokok pasif gini artinya ya, perokok aktif itu kan dia punya menghisap tiga macam asap dari rokok. Ya mainstream yang keluar dari ujung batang rokoknya itu mainstream namanya ya, diisap itu perokok aktif. Sekaligus juga side streamnya diisap balik sama dia. Oke. Ya. Udah keluar isap lagi. Itu mainstream dan side stream diisap balik. Dan kebetulan juga nikotin yang nempel di tubuhnya yang namanya tersier, nikotin tersier itu juga kembali ke dia. Nah perokok pasif mungkin tidak, ya hanya menghisap side streamnya saja. Walaupun dia punya resiko PPOK, tapi mungkin resiko lebih lama. Lebih kecil, lebih lama. Ya? Lebih lama dibanding PPOK yang PPOK pada berita perokok yang aktif. Ya, seperti itu, Mbak. Oke. Gimana kalau misalkan seseorang udah mengalami gejala-gejala tersebut? Kira-kira kalau dari dokter harusnya ngapain nih dok? Nah, pertama kita diagnosis dulu, karena tadi saya bilang yang namanya PPOK dengan penyakit paru lain itu sama-sama sesak. TB paru sesak pada saat dia sudah menjadi penyakit yang lebih berat dia sesak. Kemudian asma itu mirip dengan PPOK, sama-sama berbunyi napasnya. Tapi biasanya pada asma kita bedakan dari resiko alergi. Oh, alergi kalau asma ada alergi. Asma lebih ke arah alergi ya, dan mungkin bukan dari inhalasi zat berbahaya. Soalnya pada orang asma jarang yang merokok. Oh jarang. Jarang, karena kalau merokok sesak dia. Sesak ya nafasnya. Ya, akhirnya, tapi ada juga nanti ada yang namanya asma di satu waktu dia akan menjadi sebuah PPOK. Kalau dia punya resiko. Ya, jadi salah satu resiko untuk PPOK adalah asma. Ada asma. Betul, karena ada satu titik di mana asma itu menjadi PPOK. Berubah gitu. Berubah menjadi PPOK. Jadi yang membedakan itu reversibilitas. Nah, reversibilitas itu adalah fungsi paru pada orang asma kalau saat tidak serangan dia balik ke normal. Ya. Kalau dijauhin alerginya atau dijauhin? Betul, dia balik normal, kegiatan seperti biasa, lari seperti biasa, olahraga seperti PPOK tidak. Oh, nggak bisa. Ya, dia penyakit yang progresif. Artinya pada saat dia tidak serangan pun sesaknya terus ada. Bakal menempel terus gitu ya? Iya, itu terus yang harus dibedakan antara PPOK dan asma. Dan nanti ada satu pemeriksaan namanya spirometri. Apa itu? Spirometri itu sejenis pemeriksaan untuk memeriksa fungsi paru. Yang diperiksa dari fungsi spirometri itu yang pertama hambatan aliran udara. Hambatan aliran udara derajatnya derajat berapa? Masuk nggak ini sebuah penyakit obstruksi? Ya. Nah baru dilihat reversibilitasnya. Kalau dia reversible, walaupun dia usia tua, tapi reversible dan punya penyakit alergi, itu asma. Ya, tapi kalau ternyata dia tidak reversible, ya tidak balik ke normal, ya tidak balik seperti semula, itu bisa dianggap sebagai PPOK. Ya, jadi kita periksa namanya spirometri. Nah, kalau sudah kita tetapkan diagnosisnya, kita temukan penyakit karena biasa disertai penyakit lain, kita juga harus melihat penyakit sistemik lain. Periksa komorbidnya, jantungnya, ya, diabetesnya, ya penyakit komorbid yang lain seperti ginjal dan sebagainya. Karena PPOK beda seperti asma. PPOK itu penyakit sistemik. Ya, PPOK asma itu penyakit yang hanya berlangsung satu saat saja. Ya, tapi PPOK terus-terusan terjadi. Nah, itu mengakibatkan suatu sistem yang terganggu. Itu disebut sistemik. Jadi kita periksa penyakit-penyakit yang lain. Ya, setelah kita tetapkan diagnosisnya, komorbidnya, baru kita tetapkan terapi. Nah, terapi untuk PPOK itu yang pertama modifikasi dulu faktor resiko, itu paling penting. Faktor resikonya harus betul ya. Jadi kalau kita mau mengobati PPOK, pasiennya masih merokok, itu tidak tercapai. Tidak berguna ya. Tidak berguna. Jadi istilahnya kita seperti mau menimba air dengan ember yang bolong, ya kan? Akhirnya nggak akan tercapai tujuan kita. Jadi pertama sekali kita harus modifikasi dulu. Ya, modifikasi yang namanya resiko dari PPOK. Kita modifikasi gaya hidupnya. Ya. Penting banget ya dok ya, gaya hidup. Penting banget itu, karena kalau kita tidak memodifikasi, menghentikan faktor resikonya, rokoknya, menghentikan pakai tungkunya, ya, proses itu terus berjalan. Bakal terus, walaupun di terapi juga akan terus. Walaupun dengan terapi. Ya akhirnya
itu tidak berguna ya. Jadi kita yang paling penting itu pertama sekali modifikasi dulu. Modifikasi dulu gaya hidup, dan termasuk juga untuk komorbid yang lain ya. Tadi saya bilang PPOK juga punya komorbid yang harus kita obati. Ya kalau punya diabetes dia harus modifikasi gaya hidup itu diabetes. Kalau untuk jantung modifikasi untuk jantungnya. Jadi yang pertama kita modifikasi dulu resiko dan faktor komorbidnya. Ya. Baru kita masuk dalam obat-obatan. Obat PPOK itu kita punya dua macam obat. Ya seperti asma kita juga ngobati PPOK yang akut atau yang saat dia ada serangan. Ya kita punya obat untuk mengobati serangan-serangan PPOK. Ya termasuk mengedukasi bagaimana cara mencegahnya. Ya mencegah PPOK kebanyakan di exacerbasi penyebabnya selain karena iritasi seperti dari makanan, minuman, dari udara dingin dan sebagainya. Yang paling penting dari virus. Ya kita harus edukasi PPOK untuk vaksin. Vaksin, ada vaksinnya? Ya, maksud vaksinnya pertama vaksin untuk pneumonia, kemudian vaksin untuk flu, dan vaksin untuk COVID yang paling penting. Karena COVID juga berhubungan dengan COVID. Itu banyak sekali pasien COVID yang meninggal karena PPOK. PPOK itu PPOK itu menjadi komorbid penting untuk COVID. Ya, jadi banyak juga yang akhirnya keliru penyakit PPOK tidak boleh divaksin. Justru harus. Harus. Jadi PPOK itu harus divaksin. Ya, kita harus mengobati PPOK sampai dia bisa divaksin. Yang tidak boleh divaksin tentu yang berat dan dalam keadaan serangan ya. Dalam keadaan serangan, dalam keadaan sesak itu betul tidak boleh divaksin. Tapi kalau lagi normal maksudnya kita obati. Kita obati, kita terapi sampai dia bisa divaksin. Ya, jadi yang berikutnya setelah kita mencegah sampai dia tidak exacerbasi, kita obati dengan obat-obat pencegah exacerbasi. Ya kita punya 4 populasi PPOK, A, B, C, dan D itu mungkin lebih ke arah medis ya. Tapi yang paling penting teman-teman atau sahabat terbilang harus tahu bahwa penyakit PPOK diobati seperti asma, pakai obat hisap, inhalasi. Itu yang biasa kalau asma. Ya, pakai asma, tapi bentuknya hisap ya. Ada beberapa device atau alat itu harus dipakai rutin. Setiap hari. Walaupun sudah nggak ada keluhan. Walaupun nggak ada keluhan tetap harus dipakai. Pakai rutin karena sifat progresifnya itu kita cegah dengan metode seperti itu. Ya, setelah metode dengan pengobatan kita capai, baru kita pakai metode lain yaitu rehabilitasi. Si rehabilitasi baru sama terapi tadi itu. Itu setelah terapinya berlangsung dengan baik, kita bisa merehab pasien ini satu rehabilitasi dengan sendiri misalnya mau jalan pagi boleh, kegiatan ringan yang bisa memperbaiki jalan napasnya silahkan. Cuma kita juga punya khusus rehabilitasi paru, ya rehabilitasi medik untuk PPOK itu sudah sering kita jalankan. Ya setelah semua tercapai baru kita evaluasi. Udah berhasil belum sih? Gitu. Betul. Jadi salah satu yang paling penting dalam pengobatan terapi juga adalah evaluasi. Evaluasi tadi kita mencakup apa? Modifikasi hidupnya sudah berjalan belum? Komorbidnya sudah diobati belum? Ya. Pengobatan PPOK-nya sudah berobat dengan baik atau belum? Cara pakai obatnya. Juga ada. Mungkin ada yang salah ya dok. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak punya cukup waktu untuk mengedukasi pasien, banyak yang salah pakai alat. Pakai alat, ada yang pakai di hidung, ya. Nah, itu kan salah. Harusnya lewat mulut. Harusnya di mulut. Ya. Kalau di komedi-komedi dipakai di leher. Jadi parfum dong. Ya itu juga salah gitu. Jadi kita evaluasi dari situ sampai kita tetapkan pengobatan ini berhasil atau tidak. Kenapa kalau berhasil? Kalau berhasil derajat PPOK-nya turun. Dan kita bisa sesuaikan lagi pengobatannya. Terus-terusan seperti itu. Jadi kalau ada setelah berobat harus dievaluasi terus ya dok ya biar tetap berjalan dan itu tetap bisa menurunkan si progresifnya tadi itu. Begitu. Akhirnya tujuan kita mencapai PPOK itu kualitas hidup. Kualitas hidup orang PPOK itu sangat-sangat ya kalau kita tidak obati ya itu sangat memprihatinkan. Ya, PPOK berhubungan tadi sama si pikiran juga. Depresi terjadi karena dia tidak berobat dengan baik, akhirnya sesaknya tidak bisa tertangani. Nah, itulah garis besar PPOK ya, seperti itu. Siap tuh. Oke, dok, kita masuk ke sesi pertanyaan ya sekarang ya dok. Boleh silakan. Sebelumnya udah ada pertanyaan nih dok. Iya. Oke. Dari pertanyaan yang pertama dok, untuk PPOK sendiri bisa nggak sih dok katanya dari keturunan? Bisa nggak dok? Bisa. Oh, keturunan bisa dok? Betul. Jadi yang namanya asma itu penyakit genetik ya, itu sudah jelas kita sudah tahu yang namanya asma kita telusuri keluarganya dia punya asma nggak?
Oh, ada asma yang ya? namanya asma, kakek nenek dan sebagainya punya asma nggak? PPOK kita punya yang namanya defisiensi alfa 1 antitrypsin. Defisiensi alfa 1 antitrypsin itu suatu penyakit keturunan. Ya, diturunkan secara genetik ya. Tetapi tetap yang namanya PPOK-nya terjadi kalau dia punya faktor resiko. Punya faktor pencetus. Contohnya apa? Orang tuanya PPOK dengan perokok berat. Ternyata dia defisiensi 1 alfa 1 antitrypsin. Anak laki-lakinya nggak merokok. Ya dia nggak PPOK. Ya, dia tidak PPOK kalau dia tidak punya resiko untuk PPOK. Tidak merokok, tidak terinhalasi zat berbahaya, tidak akan jadi tambang dan sebagainya ya. Jadi walaupun penyakit keturunan, tapi dia bisa dicegah dengan menghindari faktor resiko. Beda sama asma. Ya, asma langsung turun, Langsung turun, ya, semuanya. bisa kena semua, bisa tidak. Ya, itu bedanya ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih dok dari Nurlela. Kalau TB sama PPOK itu sama nggak sih dok? Nah itu yang coba kita terus edukasi ya. Yang namanya TB itu harus kita obati sampai tuntas, sampai tidak menimbulkan, sebisa mungkin tidak menimbulkan sequel. Ya, kenapa kalau dia menimbulkan sequel? Kalau TB-nya tidak diobati dengan tuntas, kemudian dia berobat berulang kali untuk TB, ada jaringan-jaringan paru yang rusak. Ya, jaringan paru yang rusak itu kalau dia terus-terusan membuat penyempitan di mana-mana, itu bisa menjadi PPOK. Jadi TB saya berulang, TB yang terus-terusan diobati, nggak putus, diobati putus ya. Selain dia memperberat resiko MDR atau resiko resisten obat, dia mempunyai resiko untuk PPOK ke depannya. Oh, jadi kalau penyakit paru itu nggak boleh dok obat berlebih? Nggak boleh. Ya. Harus lanjut terus. Harus dok? lanjut sampai dibilang tuntas dan tidak menimbulkan sequel atau tidak menimbulkan keluhan setelah selesai pengobatan. Jadi kalau ditanya hubungannya TB atau PPOK beda nggak? Beda. Tapi TB yang tidak diobati dengan baik bisa memicu. Bisa menimbulkan PPOK ke depannya, ya, puluhan tahun ke depannya dia bisa menimbulkan. Nantinya. Nggak sekarang. Nggak tapi sekarang. langsung nanti. Betul. Ya, jadi faktor resiko PPOK selain tadi ada rokok, ada inhalasi zat toksik seperti di tambang, ada inhalasi di rumah tangga, dan resiko resiko dari infeksi paru yang berulang. Ya, itu salah satu faktor resiko PPOK. Ya, jadi memang beda dan kadang-kadang ya sampai sekarang juga saya masih edukasi kita masih terus berjalan ya. Pasiennya pasien PPOK. Terus dia protes, "Dok, kok saya nggak dikasih obat merah, katanya nggak dikasih obat TB?" Ya beda penyakit saya bilang, Pak. Beda penyakit yang namanya PPOK, TB beda obatnya. Jadi gejalanya sama, gejalanya hampir mirip dan hampir semua asumsi bahwa yang berobat ke paru itu TBC. Ya, itu yang terus-terusan kita harus ubah, harus kita edukasi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Bentar. Oh, ini nanya saya full. Kalau vaksin PPOK dan flu itu kita bisa minta dari mana sih dok? Kalau vaksin untuk flu-nya itu sayangnya belum masuk ke dalam program pemerintah. Ya, efektivitasnya juga masih menjadi perdebatan di beberapa ahli. Ya. Apakah efektif untuk mencegah flu pada iklim tropis seperti kita, ya? Oh, kita ada kemungkinannya kecil ya dokter? Ya, karena banyak variannya, banyak ininya, banyak strainnya, ya. Jadi debatable, tapi kalau memang bisa vaksin flu, vaksin. Ya, tentunya ada manfaatnya. Dan itu tidak difasilitasi pemerintah tentunya, jadi masih di rumah sakit yang mempunyai vaksin untuk flu. Ya, tapi untuk COVID, vaksin COVID itu difasilitasi pemerintah. Cuma kita perlu menetapkan kapan vaksin PPOK ini bisa divaksin. Kapan? Itu yang gitu. Harus nanya dulu dok ya? Iya, harus konsultasi dulu dengan spesialis paru untuk menentukan kapan PPOK ini bisa divaksin. Jadi vaksin itu yang penting kalau sudah tidak punya keluhan. Dan bagaimana kita mencapai tidak punya keluhan? Obati dulu. Seperti yang tadi saya ceritakan. Umumnya PPOK muncul atau menyerang pada usia berapa dok? Ini ada pertanyaan dari Aruni nih dok. Nah, jadi sedikit tadi saya singgung mengenai mulai merokok. Ya dulu kita men-screening PPOK itu di atas 60 tahun. Sekarang 40. Ya sekarang 40. Tadi turun itu dok ya, turun. Jadi kemungkinannya ya, kuesioner yang kebetulan saya lakukan sendiri itu menunjukkan di angka 8 sampai 10 tahun, kisaran mulai merokok. Itu penelitian saya teliti di tahun 2012 ya dengan kuesioner Fagerstorm kuesioner meneliti tentang tingkat ketergantungan nikotin di murid SMA. Ya, murid SMA kebetulan murid SMA Bogor. Ya, itu mereka menunjukkan angka di angka 8 sampai 10 tahun mulai merokoknya. Itu di sekitar 70%-an.
untuk yang ketergantungan nikotin yang Tinggi sudah sekali. tinggi sekali. Jadi artinya yang dulu kita dulu mungkin orang-orang tua kita zaman dulu ya merokok di usia belasan tahun misalnya ya 17 tahun, 18 tahun dan sebagainya. Sekarang mundur. Makin 8 cepat. 10 tahun makin cepat. Itu terpaan mungkin ya dok. Jadi Terpapar atau terpapar lingkungan rokok, iklan, Iya, lingkungan, pergaulan, teman-teman juga teman-teman. biasanya. Yang paling menarik juga salah satu motivasi mulai merokok itu ya dari teman, ya dari lingkungan. Motivasi utama mulai merokok itu dari lingkungan, dari teman. Ikut-ikutan biasanya Ikut-ikutan, temen nih. Keren ya. nih ngerokok ya. Itu ya. Jadi kalau kita bertanya nanti gimana sih kita mencegah PPOK? Rokok. Rokok nomor satu tuh Nomor rokok, satu, teman-teman. ya konsumsi tembakau di Indonesia itu beberapa tingkat di atas ya katakanlah menurut survei peringkat 4 atau 5 di dunia. Ya jadi penderita PPOK di Indonesia tahun saya udah ambil data di RS Persahabatan itu 4,8 juta jiwa. Ya itu masih underdiagnosed. Kenapa? Karena masih belum banyak yang terdiagnosis sesuai penyakitnya, ya. Oke. Ya. Oh ini ngeri sekali nih dok. Untuk penderita PPOK sendiri, ini kita balik ke pertanyaan lagi dok. Boleh, silakan. Pertanyaan yang selanjutnya itu apakah penderita PPOK itu bisa sembuh total ya dok? Bisa Ya. nggak sih dok sembuh gitu? Jadi yang kita harapkan dari penderita PPOK, istilah kita bukan sembuh ya. Yang pertama kita mencegah progresivitas ya, mempertahankan derajat PPOK-nya minimal tetap di derajat yang sama, ya. Karena yang namanya tadi kita sempat singgung, PPOK itu bukan penyakit yang reversibel. Ya dia tidak kembali seperti semula. Ya tidak reversibel dia. Artinya kita harus mengobatinya seumur hidup. Seumur hidup kita harus langsung mengobati, mempertahankan level derajatnya, level populasinya seminimal mungkin. Gitu. Jadi tujuan kita tidak dibilang sembuh, tapi kita jangan membuat pasien berkecil hati ya. Dengan bilang penyakit bapak nggak bisa sembuh ya, jangan. Yang kita harapkan kita bisa mengedukasi pasien dengan baik bahwa walaupun dengan PPOK, bapak atau ibu dapat hidup dengan kualitas hidup sama seperti kualitas hidup orang yang tidak PPOK. Yang tidak terkena. Ya, itu yang kita coba harapkan dari pasien-pasien PPOK. Tapi kalau pasien PPOK yang terkena ke anak itu nggak bisa dok ya? Atau dari si anak itu sendiri karena merokok tadi dok? Ya, itu butuh waktu ya. Jadi tidak seperti penyakit-penyakit instan tidak. Itu butuh waktu cukup puluhan tahun untuk sampai menjadi PPOK. Ya. Tadi lebih cepat jadinya. Betul, cuma terjadi lebih cepat, tidak seperti dulu yang 60-an, tapi pada anak itu tidak bisa terjadi PPOK. Ya, karena pada anak ya itu tadi jalan napas atau airway remodeling yang terjadi PPOK itu berjalan puluhan tahun. Oke. Ini yang penting nih dok, pencegahannya nih dok. Apa pencegahan yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit PPOK? Kita udah tahu tadi faktor resikonya ya. Faktor resiko yang pertama yaitu rokok. Hindari atau berhenti merokok dari sekarang. Ya, nunggu gejala jangan, nunggu PPOK jangan. Ya, dari sekarang. Sebelum ada gejala. Sebelum ada gejala, sebelum punya penyakit. Ya, itu tujuannya podcast ini ya, tujuannya ngobrol tujuannya kita. nih kita ngobrol nih. Ya, tujuan pertama kita hari ini ya, pesan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah rokok berhenti. Ya. Yang kedua, kalau kita ternyata seorang pekerja pabrik, pekerja tambang, pekerja yang punya resiko, itu kita sudah punya aturan yang mewajibkan bahwa teman-teman atau rekan-rekan yang bekerja di bagian yang beresiko itu melakukan MCU. Oke, harus rutin ya dok ya? Berkala. Medical check up. Plus spirometri per tahun. Oh, yang tadi itu ya? Ya, untuk melihat sudah ada belum limitasi airan udaranya. Ya, kalau sudah terjadi penurunan fungsi paru yang dilihat dari rekod atau catatan per tahunnya pegawai, itu kita harus merekomendasikan dia pindah. Ya, kita pindahkan. Ya, atau kita lihat atau dinilai APD yang dipakai. Ya, alat pelindung diri yang dipakai sesuai nggak dengan polusi yang terpancar di tempat dia bekerja. Bisa jadi takutnya terlalu banyak terpapar ya dok? Terpapar dengan faktor APD yang minim, itu juga sering. Oh gitu? Iya, APD-nya tidak sesuai aturan. Itu kita harus bisa mengintervensi. Ini APD-nya nih kurang. Oh kurang. Oke. Ini dok, pertanyaan terakhir ya dok ya. Boleh sebutkan himbauan lah dok untuk masyarakat di hari PPOK ini. Baik. Jadi untuk himbauan atau untuk pesan ya untuk sahabat William, untuk pasien-pasien di RSUD juga, untuk masyarakat sekitar. Yang pertama sekali dalam kita mencegah PPOK sedari dini adalah rokok. Ya, rokok, stop untuk merokok. Jangan pernah ingin juga kalau yang belum merokok ya.
yang belum merokok, tadi saya sempat singgung bahwa yang mulai merokok di sekitar 8 sampai 10 tahun. Dan yang belum merokok jangan pernah tergoda untuk merokok. Ya, berhenti merokok dari sekarang, ya, bukan diganti vape, bukan, ya, bukan diganti juga dengan rokok elektronik lain, bukan, ya. Tapi berhenti karena penyebab dari PPOK, rokok juga, vape juga itu sama isinya, ya. Nah, berikutnya untuk pekerja-pekerja tambang, pekerja pabrik yang mempunyai faktor resiko pajanan polusi, ya, itu sudah diatur oleh Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan fasilitas dari pabrik MCU, ya, medical check up untuk para pekerja setiap 6 bulan berkala atau 1 tahun sekali, ronsen dan spirometri, dan kemudian memberikan perlindungan terbaik, ya, dengan APD sesuai dengan pajanan polusi di tempat bekerja masing-masing. Ya, jadi kalau kita sudah melihat nanti setiap bulannya atau setiap 6 bulannya ada penurunan fungsi paru dari spirometri, mungkin kita sudah sarankan untuk evaluasi tempat kerja dan sebagainya. Berikutnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang masih memakai HAU atau masih memakai tungku, ya, baiknya segera konversi, ya, ke gas, ya, betul. Fasilitasnya sudah dari pemerintah, tinggal kita ikuti. Dan akhirnya juga kepada teman-teman atau pasien-pasien yang sedang berobat paru, jangan berhenti di tengah jalan, jangan putus berobat, ya, diobati sampai tuntas. Ya, tadi salah satu resiko penyakit PPOK adalah berulangnya infeksi paru, ya. Nah, itu saja dari saya sih untuk himbauan, ya, karena selebihnya gaya hidup sehat tentunya tetap diutamakan, ya, olahraga, makan bergizi dan sebagainya. Oke, siap dok. Kalau gitu selanjutnya jadwal dokter nih, ketika ada mulai gangguan-gangguan, boleh dokter? Boleh, silahkan konsultasi ke Poli Paru, ya. Saya praktek setiap hari di RSUD Lewiliang dari mulai Senin sampai Jumat. Setiap pagi saya ada, silahkan konsultasi, kontrol kapan aja boleh. Dicatat ya jadwalnya, oke? Tidak terasa dok ya, sudah ada di penghujung acara kita hari ini. Oke, untuk penutup terakhir, jangan lupa datang di kontrol Dokter Alma dari hari Senin sampai hari Jumat jam 6.30 sampai jam 10 untuk pendaftaran, ya. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya, boleh dok? Instagram dokternya? Boleh, silakan follow Instagram saya Alma Pulungan 008, huruf kecil semua, ya. Boleh, silakan. Oke. Dan juga jangan lupa follow juga Instagram RSUD Lewiliang di @rsudlewiliang untuk Instagram, TikTok, terus YouTube-nya jangan lupa di-subscribe, ya. Oke, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.